We are live. Halo, selamat malam semuanya. Kita malam ini akan membahas mengenai Chinese face reading. Chinese face reading itu adalah ilmu yang sudah berusia ribuan tahun dan sudah membantu banyak orang untuk menemukan jati diri, karakter lewat wajah. Nah, tapi karena saya bukan ahli Chinese face reading, saya harus mengundang ahlinya. Siapakah dia? Beliau adalah Mei Yin Yang dari Wisdom of Life yang akan cerita nanti ya. By the way teman-teman, saya sedang berada di perjalanan, jadi mohon maaf kalau lightingnya kurang memadai. Tapi yang pasti kalau ada pertanyaan mengenai bagaimana cara baca wajah, Anda bisa tanya di chat. Jadi sambil saya akan monitor. Karena waktu saya pertama kali bekerja, saya punya atasan yang kalau merekrut, jadi sangat menarik gitu ya. Nah, pada suatu hari saya bandel. Saya bilang, ini anak kan dibilangnya bakal ngerepotin saya nih. Ya udah, saya itu aja deh. Saya coba rekrut, pengen tahu. Ternyata itu aneh tapi nyata, bener-bener ngerepotin. Dan akhirnya ya saya keluarin juga. Nah, jadi mari kita tunggu. Mei Yin Yang udah masuk belum ya? Cik Mei Yin Yang boleh di ini pas jam 8 nih. Hai mentor reseller, dengan spatula belum ada kabar. Saya tinggal tunggu info. Oke. Mei Yin Yang udah request. Semoga sinyal kita lancar malam hari ini. Halo. Halo. Halo semuanya. Kok nggak Halo ada, Coach nggak muncul? Tom. Sekarang Ya, keluar selamat malam nih. semuanya. Sorry ya, ini lagi Hey, halo. nih. Iya, oke. Iya, mau tidur ya. Iya, bobok dulu deh. Kita lagi Baik, kita mulai dalam aja ya. perjalanan. Ya, hati-hati di Wah, jalan. ini di mana? Di rumah? Oke, Di rumah. di rumah. Ya, ini udah di rumah Coach Tom. Oke, liburan anak-anak siap. juga ya. Tadi mestinya kita ketemuan ya. Saya dari Semarang juga soalnya tadi. Iya, nggak sempat sama-sama sibuk. Baik, kita mulai aja ya. Kita mulai aja deh. Ya. Jadi malam ini Oke. kita membahas tentang Chinese face reading ya. Ya. Cimein langsung cerita aja. Boleh. Apa Ya. itu Chinese face Suara reading saya dan terdengar? kenapa kita harus belajar, Suara. apa manfaatnya, dan bagaimana cara kita menggunakan. Kalau trik-trik simpelnya aja, trik-trik singkatnya, monggo. Sip. Ya. Kita akan mulai. Terima kasih Coach Tom, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ya, kita mau belajar tentang face reading, membaca karakter dari Chinese face reading ya, Chinese metaphysics. Dan kebetulan ini kita mengambil topik bagaimana face reading ini sangat bermanfaat untuk influencer dan sebagai money magnet buat kita semua. Nah, teman-teman, kalau kita ketahui ya, sekarang ini semuanya serba promosi, serba influencer, serba instan, dan semuanya serba teknologi digital pastinya. Nah, dengan membaca wajah seseorang nih ya, kita bisa mengenali juga cetak diri kita sendiri, blueprint kita yang unik, kemudian kita bisa mempelajari juga dan mengenali wajah orang-orang sekitar kita itu dengan lebih baik ya. Dan ini merupakan perpaduan kombinasi antara genetik, lingkungan, pengalaman hidup, dan kebiasaan. Jadi kalau face reading itu adalah membaca wajah.
Sama seperti kita membaca buku. Jadi kalau membaca buku kan pasti depannya ada nih covernya nih, judulnya. Sama. Kita bisa melihat orang dari kacamata yang berbeda ketika kita belajar face reading. Ya, melihat dari sisi yang lain, dari sisi ciptaan Tuhan yang paling unik. Ini keunikannya di mana nih gitu. Karena apa? Secara pemikiran, secara kondisi fisik badan, kondisi psikis dan juga kondisi mental itu seorang saling berinteraksi ya di dalam diri sendiri. Ya, namanya terintegrasi. Bagaimana kita bisa alignment ya, mind, body and soul. Nah, itu terpancar di wajah setiap kita. Ya, apapun yang kita lakukan di masa lalu dan itu merupakan kebiasaan, itu bisa terlihat dari wajah, tercetak, terpatri, tercermin dan bisa dibaca. Ya, karena apa? Ketika kita dengan orang lain ya ngobrol pertama kali ketemu, apa sih yang kita berikan gitu, kesannya apa sih? Nah, itu kan sebetulnya judgement yang ditangkap oleh orang tersebut yang kita temui. Tapi dengan face reading, judgement-nya ini benar karena ada ilmunya gitu. Jadi nggak sembarangan kita judgement. Apa sih keunikan yang ada di wajah kita ya? Setiap manusia lahir unik loh, ya, dengan set kekuatan, kelemahan, tantangan yang ada. Bagaimana orang bisa merasakan ya, berpikir, bertindak kemudian dengan cara dan ciri-ciri yang khas. Nah, itu setiap orang berbeda. Yang tidak kita sadari adalah ketika kita ini memaksakan, apa sih yang menjadi kebiasaan saya pengaruhi anak saya mempengaruhi pasangan saya, nah seperti itu. Sehingga jati diri kita yang sesungguhnya itu hilang. Ya, kebanyakan dari kita ini kan waktu lahir ya memang diciptakan unik ya, satu paket. Nah, di situ dengan cara-cara yang memang unik juga kita berperilaku, dibesarkan oleh orang tua. Nah, itu yang kita bawa tuh, yang menimbulkan konflik juga kemudian hari kan, karena ada perbedaan mindset, kebiasaan dan sebagainya. Nah, face reading ini berpengaruh sih untuk peningkatan hubungan baik. Ya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang, merespon, bereaksi, ya, kemudian juga memanfaatkan potensi diri sendiri ini dengan baik, penyelesaian konflik, kemudian peningkatan teamwork, ya, ada juga goal setting, ya, mencapai outcome, dan juga memahami resiko ini dengan gaya yang kita sadari gitu. Jadi selama ini kan gaya kita ya dalam menerima informasi berbeda. Ada levelnya juga. Ya. Cara untuk mengambil sikap, mengakses informasi, mengambil keputusan, itu juga berbeda. Jadi teman-teman, tolong jika Anda punya anak, punya pasangan, kadang-kadang kita lupa bahwa secara tidak sadar kita memaksakan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan, itu kita paksakan ya. Nah, ini yang kita perlu waspadai gitu, sehingga tidak menimbulkan konflik. Nggak ada gunanya karena dengan konflik ya energi itu bisa habis gitu. Nggak ada gunanya gitu. Nah, di sini kita bisa bagaimana cara mengefektifkan supaya fitur-fitur di wajah saya, di wajah teman-teman ini bisa dimanfaatkan di dalam karir, di dalam bisnis, di dalam networking, ya, kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Saya akan bahas dua sesi ini ya, dari dua termin. Termin pertama kita bahas tentang influencer. Yang kedua adalah tentang money magnet. Nah, kalau tentang influencer di sini ya, semua kita itu mulai dari yang influencer dulu ya. Mungkin langsung ke contoh yang kita ingin, yang bisa kita aplikasikan atau yang bisa kita gunakan. Itu seperti apa? Nah, influencer kan seperti yang kita tahu, seseorang itu semuanya adalah influencer. Ya. Walaupun bukan secara pasti harus muncul di publik sebagai public speaker, ya, tapi influencer adalah seseorang yang memang bisa memberikan pengaruh pada orang lain, gitu kan? Punya kemampuan untuk memimpin, terus juga percaya kepada visinya, ya, punya visi. Nah, itu. Jadi
influencer ini juga, anak kecil juga bisa jadi influencer loh, gitu. Dia memaksakan kehendak, dia menjual Betul. tangisannya, dia menjual tantrumnya, kan seperti itu kan. Nah, biasanya kan yang jadi influencer memang public figure, ketua organisasi, kemudian selebritis, YouTuber, kepala komunitas gitu ya. Tapi sekarang kita bagaimana cara influencer ini kita kenali lewat fitur wajah kita. Nah, itu influencer yang bagus nih, yang baik seperti apa? Nah, ya, karena di dalam wajah kita ini ada guratan-guratan, ada kerutan-kerutan yang akan timbul ketika kita merespon sesuatu. Misalnya rasa marah, rasa frustasi, berjalannya hidup ya sampai sekarang. Nah, itu yang mempengaruhi dan bisa menimbulkan bekas-bekas, tanda-tanda guratan di wajah. Oke. Nah, seorang influencer yang baik seperti apa wajahnya? Atau yang bisa sukses gitu ya. Oke, yang pertama adalah dia punya tulang alis. Tulang alis ini menonjol, tulang alis. Ya, ada tulang di sini itu menonjol. Itu merupakan orang yang punya determinasi yang kuat. Ya, determinasi yang kuat. Kalau saya punya contoh gambarnya Tom Cruise di sini. Nah, ini Tom Cruise, alisnya, ya, alisnya itu tulang alisnya itu kuat. Jadi Tulang ciri khas. Anda punya nggak nih fiturnya nih? Kalau nggak punya tulang, ya udah nggak apa-apa. Masih ada 4 yang lain fiturnya, siapa tahu punya. Oke, yang kedua alisnya tebal. Alisnya tebal, tapi kelihatan akarnya. Kelihatan akarnya. Kelihatan akarnya dan arahnya. Arahnya itu keluar. Ya. Kalau ke kiri ya kiri, kalau kanan ya kanan. Seperti itu. Kalau tidak kelihatan akarnya, itu messy, namanya berantakan. Oh. Ya. Seorang influencer Rapi itu gitu ya. memanfaatkan networking. Nah, alis ini merupakan tanda networking dan juga sibling. Nah, itu punya nggak kita alis yang tebal? Atau mungkin disulam, atau mungkin digambar gitu kan? Atau nggak punya alis? Kalau nggak punya alis berarti nggak percaya diri. Seperti itu sih. Oh gitu. Nanti kalau di dalam kelas kita akan bahas lebih detail. Nah, yang ketiga nih ya, untuk menjadi influencer. Ya. Mau nanya dulu nih. Jadi, kalau ada orang alis tebal, berarti maknanya orang ini jago networking, temannya banyak gitu kan? Betul, seharusnya seperti itu, ya. Nggak boleh berantakan gitu ya? Karena sudah diberikan message dari face reading ya. Oh. Ya, tinggal actionnya. Kalau dia tinggal sudah action. Punya alis yang tebal, tapi alis tebal, sangat pasif dalam komunikasi, dalam networking ya nggak bisa disebut temannya banyak gitu. Tapi ada potensi ke arah situ yang dimanfaatkan bisa menjadi uang, bisa menjadi bisnis seperti ya, kolaborasi dan lain-lain ya. Oke, yang ketiga nih. Yang ketiga adalah tulang pipi. Ini ya, teman-teman punya nggak tulang pipi nih di sini? Kiri dan kanan. Tulang pipi. Nah, ini menandakan seorang yang punya kemampuan leadership, kepemimpinan. Dan juga punya otoritas. Kiri kanan atau depan? Depan ini, depan. Jadi di bawah mata ini ya? Ada menonjol. Bukan di samping ya, bukan di samping, ya, tapi di depan nih. Di depan. Nah, ini menunjukkan leadership atau otoritas seseorang. Sehingga dia bisa memimpin dirinya, memimpin komunitasnya gitu kan, menjadi apapun yang dia inginkan gitu. Oke, yang keempat nih ya, keempat adalah mulut. Nah, seorang influencer itu juga harus melakukan komunikasi dan mulut merupakan cara yang paling ampuh untuk bisa mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Nah, iya betul. Jadi dia walaupun bukan komunikator hebat, tapi intinya jika mulutnya itu agak lebar, caranya gimana? Caranya ya dengan cara ini ukur, ya. Jadi diukur dari mata ini kan hitam, bagian hitamnya itu ke bawah. Nah, kalau mulut saya termasuk kecil. Bukan mulut yang lebar gitu. Nah, seperti ini.
ya ke bawah. Jika memang satu garis, itu termasuk mulut yang lebar. Gitu. Ah, Oke. kalau Ya bibir dari 4. tebal, kalau bibirnya tebal, itu Aha. gimana tuh? Kalau bibir tebal lebih ke emotional driven, secara emosional merespon. Kalau bibirnya tipis, tipis, atas bawah tipis gitu ya, itu berarti secara logika. Jadi logic Oh, driven, ya. didorong oleh logika. Seperti itu. Hmm, Ya, contohnya Daniel Craig. Itu kan James Bond ya, tipis-tipis ya, kan? oh, Hmm. Nah, dia sangat logis orangnya. Jadi tidak pakai perasaan. Seolah-olah seperti itu. Cocok untuk perannya, cocok banget. Nah ini yang kelima ya, untuk bisa menjadi influencer apa nih? Yang kelima adalah dagu. Nah, ini dagu. Jadi bentuk dagu seperti apa? Dagu yang runcing itu memang populer. Dagu hmm, para artis, dagu mereka yang mau tanam benang, tarik, tirus, model, selebriti, itu semua runcing-runcing ya. Tapi sebetulnya dagu yang bagus itu yang tidak terlalu runcing. hmm, Kenapa? Walaupun dagu yang runcing itu bisa banyak fans, bisa banyak follower, tapi di usia di atas 50 nanti dia akan kehilangan pendukung jika hmm. terlalu runcing. Nah, seperti itu. Nah, Menarik, oke. menarik. Dari 5 ini, kira-kira seorang influencer akan bisa mendapatkan tempat di hati followernya, di hati fansnya. Nah, kita bahas satu-satu nih ya. Kalau misalnya alis orang nih, alis kita nih ya, yang wanita, itu ada yang bentuknya macam-macam. Nah, Ya, jika melengkung seperti ini, ya, melengkung, dia lebih feminim nature. Ya, ada sisi emosional di situ, kemudian ada sisi sentimental, orang yang manis, bisa care dengan orang lain, baik, ya, terus juga melakukan pekerjaan-pekerjaan seorang ibu, mama, gitu, bisa membantu orang lain, gitu. Nah, ini alis melengkung. Biasanya dimiliki oleh wanita. Kalau pria memiliki alis melengkung, itu ada sisi feminimnya, walaupun bukan oh, bukan disorientasi seksual, bukan. Tapi ada bukan. sisi, kalau pria biasanya kan lurus, bukan yang tipe melengkung. Gitu. Nah, kemudian kalau yang lebih tebal lagi nih ya, lebih tebal itu seperti alisnya Beyonce atau J-Lo kayak gini nih. Nah, Ya. alisnya lebih tebal ya. Ini menandakan alis wanita karir, lebih smart, elegan, lebih sukses, lebih punya determinasi yang kuat. Jadi dalam menggambar alis, ladies, Anda mau seperti apa sih? Gitu. The Ternyata way itu you look gitu loh. Karena itu juga ya, berpengaruh. pada saat Berpengaruh. kita menggambar Mm-mm. akan mempengaruhi karakter Ya, atau mempengaruhi bagaimana orang melihat kita. Yang mana? dua-duanya. Oh, Dua-duanya. dua-dua. Ya, Jadi kalau ketika kita misalnya saya menggambar, sebetulnya ada keinginan tersembunyi di situ. Karena oh, secara kepribadian, ya, dan karakter seseorang itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Biasanya hmm, kita pakai dua wajah nih. betul. Wajah apa yang saya mau dan apa yang saya suka gitu. Ya, Ya, atau apa yang saya harus tampilkan dan apa yang saya sembunyikan. Ada dua wajah di situ. Tapi iya, dengan iya. face reading kita bisa melihat bahwa memang kita bisa baca seseorang itu hanya dari alisnya, ya. Oke, kemudian ada alis yang bentuknya segitiga nih, segitiga alis pedang, katanya alis pedang gitu. Nah, Iya. alis segitiga ini membuat seseorang itu mempunyai prinsip yang kuat, ya, berani gitu, warrior Hmm. gitu. Nah, itu dari sisi alis. Kemudian yang lurus gini juga ada kan? Nah, kalau yang lurus ini lebih lebih kaku, lebih strict to the point. Orangnya juga lebih pakai logika. Seperti itu. Ingin menang. Tapi sebagai misalnya ya coach Tom atau di kantor ada sekretaris atau ada tangan kanan yang wanita, itu bagus jika alisnya begini nih. Karena dia tidak Oh,
bukan tipe emotion unstable. Dia emosinya bisa stabil dan mengambil keputusan, merespon itu dengan logika. Nah, alis yang begini lurus. Oke. Gitu ya, straight to the point. Kemudian ada juga nih kalau alis terus naik gini nih. Ya, ada kan? Engkong-engkong ya Nah, biasanya ya. Nah, Kong. itu biasanya punya prinsip yang sangat kuat. Nah, jika digabung dengan dahi yang tinggi ya, dengan dahi yang tinggi kemudian juga dengan telinga yang lebar, itu bagus sekali karena bisa memberikan kebijakan untuk anak cucu. Contohnya ini nih, Warren Buffett, ya, dahinya kan lebar, Warren bagus. Buffett. Ya, kemudian, Bisa ya, ngomong. gitu. Engkong, udah engkong nih. Warren Buffett tuh Oke, terus ada lagi, kalau alis ngomong. kepotong nih, ya, ada toh alis yang kepotong, alis yang terpotong. Ada. Nah, kalau ada alis yang terpotong ini seperti alisnya ini nih, Charlie Puth. Nah, seperti ini. Ya. Ya. Alis yang terpotong di sini menandakan dia sering ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kurang percaya diri. Dan sering konflik dengan saudara-saudaranya. Gitu. Jadi artinya seperti itu. Walaupun, ya. Tapi itu Jadi menjadi bukan tanda. fatal, gitu ya? Bukan. Itu akan bisa menjadi tanda di usia 31, 32, 33, 34 di daerah alis. Karena di wajah kita ini juga tercermin 100 tahun peta usia kita. Seperti itu. Ya. Jadi jangan dianggap main-main jika kita kecelakaan terus tidak melakukan reparasi wajah ya. Karena wajah ini juga mencerminkan ya, titik-titik 100 di wajah kita ini mencerminkan seluruh kondisi loh sepanjang hidup kita, believe it or not gitu ya. Nah, terus kalau kita tahu lagi dari alis aja nih ya, alis tadi berbagai macam ya. Ya, tinggi rendah, ya mungkin atas bawah seperti ini, unbalance. Artinya apa sih? Artinya adalah ada sisi gelap di dalam kehidupan yang tidak mau diungkapkan. Kalaupun tidak ada, itu bisa dual personality, ya, atas bawah, tinggi rendah, atau kemungkinan mempunyai ayah atau ibu tiri dan saudara tiri, seperti itu. Itu juga menandakan relasi yang tidak bisa stabil nantinya. Gitu. Nah, kita ke alis nyambung nih sekarang nih. Alis nyambung. Alis nyambung kan ada nih, boleh dikerok, boleh. Karena jika menutupi live palace, ini kan live palace, itu juga nggak enak ya, orang lihat alis nyambung nih kayak Superman. Nggak juga sih, sebetulnya kalau bentuknya bagus, rapi, nggak apa-apa, karena itu menandakan IQ seseorang yang tinggi. Tapi kalau bentuknya tidak beraturan, itu yang harus dicukur. Gitu. Jadi kalau nyambung artinya apa? IQ. IQ-nya tinggi, dia cenderung jenius ya di dalam kehidupan. Tapi kalau bentuknya tidak beraturan, itu ada kecenderungan untuk self sabotage. Jadi bisa harm others, harm self gitu, seperti itu. Ya, sangat mengganggu. Jika bentuknya tidak beraturan, criss-cross di bagian tengah, gitu. Ya. Nah, kita kan ada yin yang ya, selalu harus balance. Kuncinya adalah segala sesuatu itu harus seimbang. Artinya, kita nggak boleh melulu hanya menggunakan otak kiri, ya, otak kiri yang secara logika, rasional, problem solving, matematis, persuasif data, objektif. Nah, jangan ke situ terus, nanti nggak seimbang. Nah, tahun ini 2022 ini kan merupakan tahun terobosan spiritual, breakthrough. Bagaimana kita bisa memakai sisi emosional kita, insting kita, ya, perasaan kita juga untuk menyeimbangkan. Di sebelah kanan ini, insting, imajinasi, menginspirasi, kemudian segala sesuatu walaupun subjektif ya.
kadang-kadang otak kanan ini juga bekerja ketika kita bisa menggunakannya dengan tepat. Kita bisa mendapatkan keputusan-keputusan yang tepat dengan otak kanan. Jadi kalau kita manfaatin secara seimbang, itu yang luar biasa. Bagaimana sih orang yang punya muka keren, muka terkenal, nggak harus cantik, nggak harus cakep kok. Cantik dan cakep itu relatif. Ya, nggak juga perlu operasi plastik atau tanam benang atau filler dan sebagainya, nggak perlu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri ya. Dari sisi keunikan diri sendiri kita kenali seperti itu dan dimanfaatkan potensi kita ini. Nah, sekarang kita mau lihat ya famous face seorang wanita. Itu jika memenuhi kriteria apa sih gitu. Oke, seorang wanita mempunyai bakal atau bisa menjadi seorang yang terkenal ya, jika ini satu, filtrumnya ini ada di ruas sepertiga jari telunjuk. Ini termasuk filtrum yang panjang. Ya, seperti itu. Contohnya nih. Ya, Nicole Kidman, ini juga ya filtrumnya panjang. Nah, seperti ini. Jadi filtrum itu yang di bawah hidung. Nah, kalau yang Selena Gomez kan enggak. Ya, ini kan Selena Gomez nih. Filtrumnya lebih kecil kan, lebih tipis kan? Nah, seperti itu. Itu filtrum. Unik. Terus juga kalau kita lihat ya, ada Oprah Winfrey juga filtrumnya besar. Gitu ya. Terus juga yang tadi kita lihat lagi ini kan baik J.Lo ataupun Beyonce punya filtrum yang memang iya betul. Nah, jadi berbeda. Itu satu kriteria. Kriteria kedua adalah punya mata yang bright. Mata nggak boleh sayu. Mata tuh nggak boleh gloomy, nggak boleh sedih, nggak boleh mati, istilahnya gitu. Harus sharp, harus sharp. Tapi juga bukan jelalatan gitu. Jadi ada sesuatu yang spirit di situ. Nah itu tanda ya, tanda orang yang bisa menciptakan fans, bisa meng-create peluang-peluang. Ya, bisa menciptakan peluang. Dan juga kalau kita lihat orang yang punya mata panjang, bukan yang besar, bukan yang terlalu kecil. Terlalu kecil memang detail, orang yang detail oriented. Terlalu besar itu lebih ke emotional driven. Tapi ini yang panjang, Seperti Selena Gomez ini matanya termasuk panjang. Walaupun kecil tapi panjang, ini bagus. Ya, ini bagus. Jadi ciri-ciri wajah-wajah yang memang bisa terkenal nih. Itu secara wanita. Kalau pria, dilihat dari mana? Pria dilihat dari dahi yang tinggi. Kalau wanita dahinya nggak boleh terlalu tinggi. Kalau wanita dahinya terlalu tinggi, dia akan sangat bagus di karir, tapi tidak di percintaan. Di perjodohan. Karena dia akan selalu menganalisa pria-pria yang datang ini. Akhirnya nggak dapet-dapet. Gitu. Jadi untuk pria nih ya, untuk pria dahi yang tinggi itu bagus sekali. Bagus. Ya. Mengindikasi orang yang memang betul-betul punya kemampuan analisa ya. Nah, contohnya ini. Deddy Corbuzier. Ini David Beckham juga walaupun mukanya kecil tapi dahinya tinggi. Dahinya tinggi. Ya. Dan mesti bersih. Bagus jika itu juga bersih, kemudian lebar gitu ya. Dan disertai juga dengan hidung yang depannya ini ada bulatannya. Karena itu adalah wealth palace. Jadi pria kalau tidak bisa monetize, tidak bisa mengumpulkan kekayaan, tidak bisa punya potensi yang digunakan, itu sayang banget. Coba kita lihat bagaimana seorang wealth
yang bisa dikumpulkan pria itu dari hidungnya. Ya, hidung seorang pria, ya, contohnya nih, Jackie Jackie Chan. Chan. Hidungnya itu bulat kan ya. depannya bulat ya. Iya. Nah, itu menunjukkan bagaimana potensi dia dalam mengumpulkan kekayaan. Seperti itu. Disertai dengan ini tulang hidung mulai dari antara mata ini jika tinggi itu berarti self esteem-nya juga bagus. Citra dirinya baik. Ya. Juga mulut nih. Kalau mulut seorang pria itu tertarik ke atas seperti ini ya, dia bisa merasakan dan bisa menikmati kehidupan dengan bahagia. Bukan yang tipenya ke bawah seperti ini. Dia susah untuk dipuaskan. Bisa enjoy life ya. Enjoy life. Kemudian juga punya ini fleshy chin, ya. Ini fleshy. Jadi cabi, bukan gendut ya. Bukan bony. Kalau bony itu kan tulang aja. Kalau terlalu tulang ya. Iya, kalau terlalu bertulang, tulang aja itu bukan kriteria wajah yang baik gitu. Tapi yang betul-betul bisa ada dagingnya. Nah, seperti itu. Ya. Ada orang yang wajahnya itu kecil dan apa ya? Mungkin nggak berdaging ya, kempot gitu. Bukan kempot ya, gimana ya? Kayak kempot gitu ya. Itu tipis ya, gitu ininya, mukanya. Itu gimana itu? Ya. Kalau seorang wajah laki-laki yang tipis, terus telinga yang tipis. Yang tipis sekali itu juga berkaitan sama kesehatan. Kadang-kadang staminanya itu kurang baik, terus juga tidak tahan uji dengan sesuatu. Seperti itu. Jadi ini ya, kalau menurut face reading ya, ada 5 hal nih yang bisa menandakan aspek-aspek tertentu yang bisa membuat great personality ini. Ya, kepribadian yang luar biasa. Ini ada 5. Teman-teman boleh catat. Yang pertama adalah bagaimana seseorang bisa terlihat karismatik. Karismatik. Ya, karismatik. Sehingga bisa apa ya, dilihat orang ini kepengen lagi ketemu gitu. Apa sih yang menarik kok bisa karismatik, bisa diingat gitu, unforgettable gitu ya. Yang kedua adalah sekali ketemu menunjukkan mungkin sikap, mungkin juga perilaku, juga mindset yang positif. Itu akan terlihat di wajah. Itu yang kedua, unforgettable. Yang ketiga adalah dia punya magnetic communication. Jadi bagaimana dia bisa menyampaikan inspirasi, aspirasi, komunikasi dengan baik. Ya. Dan yang keempat, kepribadian menarik sesuai dengan face reading adalah dia tidak cepat menyerah. Never give up easily. Seperti itu. Ya, itu kelihatan kalau kita tipe warrior seperti apa, tipe yang memang manja seperti apa, tipe yang berjuang seperti apa, yang keras kayak gimana gitu ya. Terus juga yang confident. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa confident. Itu terlihat juga untuk bisa mempelajari dan kita akan wajah seperti ini. Susah nggak sih? Enggak, kita udah beberapa kelas kan, Coach ya. Jadi memang perlu latihan. Untuk bisa menjadi ahli, itu memang perlu latihan. Nah, latihan ini kan nggak cukup, nggak boleh instan, sekali langsung jadi jagoan, nggak kan. Tapi memang kita lihat, oh fitur mana dulu nih yang memang bisa kita baca, seperti itu. Iya. Ya, jadi luar biasa nih, dengan kalau sekarang semua temanya adalah api ini ke depan. Mulai dari 2024 sekarang sudah terasa ya, secara langit itu 2017, kemudian secara bumi klik 2024. Semuanya beralih ke api. Api tanda dari elemen-elemen api yang akan berjaya. Ya, digital, teknologi, makanan, ya, entertainment,
Nah, bagaimana kita membawa diri nih, memposisikan jika kita gaptek misalnya. Ya, bagaimana cara saya untuk belajar mengupdate skill saya supaya saya nggak ketinggalan nantinya. Karena sekarang semuanya itu serba api. Termasuk penampilannya juga harus memotivasi, bisa menginspirasi, semangat, passion. Nah, itu ciri khas dari nantinya orang-orang api. Termasuk orang yang terus-menerus bekerja, cepat habis, cepat dibakar uangnya. Nah, itu adalah ciri khas dari api. Dari elemen api. Yang di masa depan ini dan sekarang sudah kita jalani semua. Ada hal yang superficial, itu juga seorang yang api. Jadi kalau misalnya kemarin saya habis dari Surabaya, ibu di sini juga hadir ya. Aduh, rambutku putih semua gitu ya, nggak apa-apa bu, banyak rambut palsu gitu kan, banyak apps juga gitu. Artinya nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah, ini semua udah zamannya ke situ semua gitu loh. Ya, memang seperti itu. Gitu. Oke. Nah, kita tanya yang jawab tadi dulu kan kita ya. udah bahas nih ya tentang seorang influencer. Boleh. Yang tentang influencer dulu nih. Ada beberapa pertanyaan ya. Ya. Pertama adalah, Bu Mei, apa benar kalau alis patah itu orangnya kejam? Tidak. Alis patah. Patahnya kemana dulu? Tidak. Sebentar. Alis patah, kalau dari luar ke dalam, patahnya dari luar ke dalam, bukan kejam, tapi dia cenderung bisa melakukan pelanggaran hukum. Kalau patahnya dari dalam, dia cenderung orang yang tidak bisa membuat keputusan dengan cepat. Nah, seperti itu. Jadi kadang berubah-berubah gitu, seolah-olah pelin-pelan. Ya, jadi kita nggak boleh nih ya judgement orang tanpa dasar juga gitu, karena belum tentu yang kita katakan itu benar. Tapi bagaimana kita bisa menyelami orang lain itu merasakan. Bagaimanapun saat kita merasakan, kita juga nggak pernah tahu kok apa yang sudah dilewati orang tersebut, suka dukanya, nggak ada yang pernah tahu, kesulitannya segala macam, nggak ada yang pernah tahu. Jadi pastikan judgement kita itu membangun, encourage, ya, membangun seseorang, membangun orang lain, memahami lebih dari yang kita mau dipahami, seperti itu. Karena dengan face reading ya, kita bisa ya membuang hal-hal yang nggak penting lah, berantem itu buang energi. Ya, bagaimana cara saya menyelami anak saya dalam bersikap? Bagaimana saya menegur anak saya tanpa menimbulkan rasa marah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu kita bisa baca apa sih yang ada di wajah anak saya gitu. Ya. Itu bisa kita pelajari nanti. Untuk karyawan juga sama ya sebenarnya ya. Sama, untuk karyawan, untuk relasi untuk dengan orang lain. Iya, betul. Partner bisnis gitu. Nggak mungkin kok semuanya berjalan mulus. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ada ukuran juga enggak untuk dahi? Jadi seberapa besar, kecil, lebar, itu ada ukurannya enggak? 4 jari. 4 jari. Ya. Oke. Ya, 4 jari. Jadi kalau udah 5 jari ini termasuk dahi yang tinggi. Kalau 4 jari itu juga termasuk normal. Kalau wanita sudah lebih dari 4 jari itu termasuk tinggi. Biasanya seorang wanita dengan dahi yang sangat tinggi itu punya kemampuan intelijensia yang luar biasa. Karirnya juga sangat bagus. Masih cemerlang sekali. Tapi ada satu sisi di mana dia juga ingin ya mempunyai pasangan yang sama-sama intelektualnya. Pinter juga. Ya, yang pinter juga. Gitu. Seberapa akurat fitur-fitur yang sudah dijelaskan untuk menentukan karakter seseorang? Di atas akurasinya 90%, tergantung bagaimana cara kita ini belajar. Ya. Kemudian juga selain itu ya, wajah berubah. Yang basic mungkin kita hanya mengerti umum. Ya.
Yang advance mungkin Ketika lebih udah spesifik gitu ya. advance, nanti kita lebih kompleks mengkombinasi fitur-fitur yang satu dengan Kombinasi. yang lain. Ya, Hmm. seperti tadi kan, influencer mungkin dia nggak punya 5 fiturnya itu nggak punya semua, mungkin hanya punya 3, mungkin hanya ada Oke. 2. Paling nggak dikenali Oke. dulu ya. Dan semua Sip. orang bisa jadi influencer dengan caranya Ya. masing-masing. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Oke. Kita bisa Bu ngomong Mei, tentang money magnet sekarang, ya? Ada satu pertanyaan lagi, lain? ini ada Oke. beberapa pertanyaan lagi. Bu Mei, aku ingin belajar face reading tapi sebatas untuk diri sendiri dan mencari jodoh. Oh, nggak apa-apa, bagus, bisa, bisa, Oke. bisa. Karena ini juga selain untuk pekerjaan, peningkatan karir, relasional, ya kan? Semua keluarga gitu. Oke, ini Bisa, saya mau ya, nyapa dulu bisa. nih, teman-teman. Halo Alce, halo Desi, apa kabar? Wah, thanks for joining. Alce nih teman lama saya nih. Kalau Iya, ada thank you nih. orang satu sisi mukanya Bell palsy itu gimana, Cimei? Bell palsy. Itu biasanya ya. Ya, biasanya kalau Bell palsy, kemudian juga stroke ya. Ya mau nggak mau membuat keadaan emosionalnya unstable. Unstable. Ya, mau nggak mau. Iya, karena kan ada kiri dan kanannya juga berbeda. Ada sisi misalnya yang sebelah kanannya mulutnya turun. Nah, kalau kanan berarti berhubungan dengan public area. Bagaimana dia menempatkan diri di masyarakat, di umum, itu bisa nggak nyaman gitu. Ya, bisa terbaca dari situ. Jadi kiri dan kanan kita juga berbeda. Mata besar kecil, kiri kanan itu juga berbeda. Oke. Nah, ini pertanyaannya bagus nih dari Daisy Flower. Izin bertanya coach, pipi kiri lebih tirus, pipi kanan lebih lebar. Itu gimana? Ini tadi sempat di-mention tuh. Wajah kiri, wajah kanan. Gimana tuh, Cimei? Oke. Kalau pipi kiri itu kan pribadi. Ya. Pipi kirinya tadi lebih apa? Kecil. Kanan lebih lebar kan? Kiri lebih kecil, berarti lebih tirus. Lebih tirus. Sisi pribadinya secara otoritas ya itu lebih sempit dibandingkan dengan kalau di publik. Di publik kan lebih lebar tuh. Nah, dia lebih punya power kalau di komunitas. Seperti itu. Ya. Bagaimana caranya? Mungkin ini berkaitan ini dengan kebiasaan tidur. Sukanya tidur miring ke kiri tok atau ke kanan tok nih? Iya. Nah, itu juga jadi pengaruh. tipis sebelah gitu ya. Iya, betul. Pipinya gede sebelah. Tapi nggak masalah sih. Nggak semua orang itu punya simetri. Kadang-kadang juga asimetri itu. Iya. Oke. Siap. Nah, kita bisa ngomong nih tentang money magnet nggak? Oh, sebentar. Ini teman-teman, kalau Anda mau belajar face reading, tolong dikontak ke 081115959979. 081115959979. Tanyakan next face reading jadwalnya kapan. By the way, ini jarang banget, bahkan tahun ini pun baru bulan Juli ya. Iya, kita baru sudah ini. Ada lagi saking sibuknya. Jadi karena jarang, kalau mau gabung silahkan gabung, karena nanti akan kita masukkan ke dalam grup dan bisa latihan di dalam grup ini. Sekaligus kita juga ada yang program advance, karena udah banyak sekali yang minta. Program advance ini benar-benar akan menolong kita untuk lebih tajam ya dalam menganalisa wajah seseorang. Nah, silakan ke 0811 595979. Tanggal berapa ya, Cime ya? Tanggal 15. 15 tanggal 15 yang kelas basic. Ya. Oh ya. Jadi tanggal 15 kita akan buat kelas basic. Ya, kemudian untuk tanggal 27 28 Juli itu kelas advance-nya. Nomor teleponnya saya pin ya di komen 08 111 59 59 79. 08 satunya 3 kali 111 59 59 79. 59 59 79.
Ya. Gitu ya. Jadi di WA tanggal 15 Juli mau daftar face reading, monggo langsung karena Ya. face reading ini tidak sering kita adakan, dua-duanya sibuk. Dan buat Anda yang memang ingin belajar, menurut saya sudah belajar beberapa metode face reading atau beberapa teori tentang face reading, tetapi yang to the point itu jarang sekali. Yang to the point, yang langsung ke intisarinya itu jarang. Makanya saya suka banget Ko Hengki sama Cimein ini kalau sharing itu benar-benar langsung ke intisarinya gitu. Nanti biayanya ke 08 111 aja, Ya. 595979 ya. Ya. Monggo, ada special fare, ada harga khusus buat Anda semua. Oke, Ya, monggo. ini karena Lanjut. ini skill ya. Skill seumur Ya, hidup kita bisa pakai untuk ya, selamanya. dipakai Gitu. seumur hidup benar. Ya. Ada panduannya. Jadi kalau Ya. ada biayanya berapa sih? Ya. Harga Nanti aja normal coach. kita 1.250.000, tapi ada harga khusus buat Ya. teman-teman kok. Tenang aja. Kalau masalah uang itu bukan masalah, karena uang Bukan. itu hanya tools ya yang bisa Ya. kita cari kapanpun gitu. Kalau jumlah jangan dikhawatirkan, totalnya segala. Oke, money magnet. Kita ngomong tentang money magnet ya. Bagaimana kita bisa menjadi money magnet setiap saat. Yang pertama adalah dari sisi mindset, kemudian konsep ya. Itu yang perlu kita tahu bahwa dengan belajar face reading itu face reading tidak bisa mendeteksi berapa uang kita di bank, berapa aset kita di deposit box, nggak bisa. Ya, jadi kalau seseorang itu bisa dibaca, apakah dia seorang investor, apakah dia ada bintang wealth-nya di wajah, itu bisa. Ya. Tapi itu pun hasil dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya, hasil dari karakteristik dan attitude tertentu yang bisa terbaca itu, ya, dengan mindset dan tindakan dari seseorang sebelum-sebelumnya. Itu bagaimana seseorang bisa memanajemen uangnya dengan baik, menumbuhkan uangnya, berinvestasi, membuat uang bekerja buat dia atau dia bekerja untuk uang, itu bisa terbaca di wajah. Kemudian action-action yang kita lakukan itu juga memberikan pesan khusus yang bisa membawa hasil kemudian hari. Ya, ini juga bisa sebagai alat untuk transformasi diri. Ya, buktinya apa? 5 tahun saya dan Anda dulu dan sekarang itu pasti beda. Secara wajah juga pasti berbeda. Betul. Apalagi 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu gitu. Ya. Jadi dengan merubah persepsi seseorang, merubah mindset seseorang, ya, merubah habit seseorang, itu juga bisa nantinya membawa kebaikan dan terlihat di wajah. Seperti itu. Ya. Kalau karakternya berubah, attitude-nya berubah, maka fitur-fitur di wajahnya pun juga wajahnya berubah. Wajahnya juga akan berubah. Gitu. Jadi kalau kita punya anak selalu sedih, selalu kita responnya marah, jengkel, gitu. Kita lihat apakah anak kita itu punya wajah yang bahagia nggak sih? Apakah dia itu nggak bahagia gara-gara saya? Nah itu tanda tanya tuh. Bagaimana saya melakukan diri saya kadang-kadang keras dan saya lakukan itu pun juga ke orang-orang di sekitar saya. Itu bisa terjadi. Ya. Oke, jadi bagaimana cara kita ini menyimpan uang, membelanjakan, mengakumulasi kekayaan, itu juga bisa dilihat dari wajah loh. Bisa dilihat dari wajah, itu keren, ya. Jadi misalnya nih dari Alis, gitu kita juga bisa lihat dari Alis ya, contohnya yang tadi kalau tentang uang nih, bagaimana cara menyimpan dan memanage uang. Tanyakan pada diri sendiri. Anda seorang pembelanja atau penyimpan? Anda
belanja karena butuh atau keinginan? Anda mempertimbangkan harga atau diskon? Apakah Anda memilih yang hanya murah tapi nggak kepake? Atau Anda memilih secara impulsif karena melihat orang lain juga beli? Ini lagi tren. Nah, seperti itu. Ya. Jadi bagaimana cara kita melihat value dari uang tersebut itu juga akan menentukan cara-cara kita mengambil keputusan. Ya, bagaimana caranya dilihat di alis ini, alis mata itu berkenaan dengan yang namanya money management. Karena itu berkaitan dengan kalau di Pak Ce itu di companion dan rob wealth. Bagaimana cara saya membelanjakan uang. Kalau alisnya tipis, satu garis kayak pensil, itu dia membuat uang terus-menerus daripada menyimpan. Jadi istilahnya mengeluarkan uang terus, tidak punya otoritas untuk mengendalikan uang. Oh, jadi keluar uang bukannya masukin uang gitu maksudnya? Betul. Kalau tapi tipis, juga gitu bekerja ya? keras untuk uang. Nah, kalau yang alisnya itu tebal, rata, bagus, ya, lebih tebal, tapi masih terlihat akarnya, dia bisa mengakumulasi kekayaan dan uang. Jadi kan ada tuh yang ada tulang tebal itu kelihatan berarti akar. Maksudnya tebal tuh lebar atau memanjang. Oh, rata, tebal dan rata. Iya, tebal dan rata, garisnya juga sejajar, bukan crisscross. Ya, bukan berantakan. Seperti itu. Bukan random juga. Ya. Kemudian kalau dari sisi alis yang di awalnya bagus, ya, di awalnya bagus nih alisnya, tebal. Kemudian ada yang berantakan. Setelah tengah ini berantakan, random. Ya. Artinya apa? Artinya adalah pertama bisa berhati-hati dalam mengkalkulasi uang, ya. Tapi nggak bisa untuk mengakumulasi lebih banyak gitu. Menyebar bocor, bisa ya? jadi nggak bisa nyimpen. Jadi bagus pertama, bukan berarti dia nggak bisa cari uang, enggak. Dia bisa mengumpulkan uang, tapi setelah itu nggak bisa nyimpen. Kayak gampang keluar, easy come, easy go. Easy come, easy go. Iya, ya jika ini kalau lurus. Kalau alisnya ditato gimana? Nggak masalah. Tapi kalaupun dia mau merubah kebiasaan dalam memperlakukan uang, ya, itu biasanya juga akan lebih ini sih. Ya bukan tumbuh sendiri, tapi itu karena ada masalah di dalam diri kita, maka ada message yang disampaikan di situ melalui wajah kita. Jadi bukan berarti kalau saya tato jadi saya punya banyak duit gitu, enggak. Atau mungkin saya jadi punya banyak teman, itu juga enggak gitu. Atau duit datang sendiri, jatuh dari langit, itu juga enggak gitu. Ya, karena memang ada pesan-pesan di situ yang bisa kita lihat dari wajah. Jadi kita perlu mengenal karakter dari wajah kita dan mungkin dari wajah orang lain yang kita ajak komunikasi, itu yang sebetulnya akan mengundang wealth, network, money magnet. Betul sekali. Iya, top coach. Jadi bukan hanya kita merubah wajah kita, tapi kalau kita juga mengenal wajah orang akan kita jauh bisa lebih diterima, bisa mempengaruhi, dan itu yang sebetulnya sangat sangat sulit gitu. Kalau sekarang ini sulit kita mengerti karena nggak punya dasarnya, karena nggak punya ilmunya. Jadi teman-teman, buat Anda yang mau register, saya rasa bagus karena event ini adalah event yang nantinya akan ada kelanjutannya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, langsung aja ke 0811 59 59 79 08
111595979. Goal dari mengenal karakter ini, selain kita mengenal diri kita sendiri, kita juga bisa lebih berempati dengan orang, lebih bisa mengerti kebutuhan orang. Dan kalau negosiasi, ngerti nih, baca wajah, lebih asik. Oh, ini orangnya misalnya Gayanya analitik. impulsif. Ya, Ini atau orangnya gimana? analitik nih. Ini orangnya Atau impulsif nih. gampang belanja Negosiasinya nih. pasti beda. Iya, Iya. Oke. gampang mengeluarkan uang, gampang belanja. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ya dengan alis Jarak tadi. alis dengan Misalnya mata ada artinya nggak? ada, ada. Tapi kalau tentang uang ini, jika alisnya melebihi mata, ya, matanya lebih kecil, alisnya lebih panjang, ya, itu Panjang. berarti dia bisa punya self control dengan uang. Ya, contohnya ini. Nih. Ini kan matanya, alisnya melebihi ini. Betul? Oh iya. Dibandingkan dengan yang satunya. Yang satunya Hmm. alis lebih pendek dari mata. Betul? Ya, ya, Kim ya, Jong ya. Un. Kalau yang ini lebih panjang dari mata. Selena Gomez. Enak ya kalau bisa Dia lihat punya contoh ya. value. Value money better. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu dari alis tuh berhubungan sama uang nih ya. Kalau kita lihat dari mata, mata itu adalah jendela hati, jendela jiwa. Tapi juga sekaligus bagaimana ketajaman mata ini bisa mengambil peluang-peluang yang lewat. Itu kekuatannya ada di mata. Ya, spot yang bagus, peluang-peluangnya apa, peluang yang datang pada waktunya yang orang lain nggak bisa lihat. Sebetulnya itu aja sih bedanya, orang yang bisa mengumpulkan kekayaan lebih. Karena dia melihat peluang dan mengambilnya di saat orang lain diam. Seperti itu. Ya, contohnya mata yang kecil. Mata yang kecil, tipe mata yang kecil itu memang lebih detail, ya, tapi juga cenderung belanja lebih sedikit. Gaya dalam mengeluarkan uang, itu dia mudah handle emosi. Jadi dia nggak gampang untuk dihasut diskon, dihasut rencana-rencana di luar budget, seperti itu. Nah, tapi kalau matanya kecil, ada double eyelid di sini, di kelopak mata ada double garis. Nah, itu bisa belanja lebih, spending more. Kemudian juga kadang emotion driven. Jadi secara emosi, aku mau itu, aku harus dapat. Nah, seperti itu. Ya, tapi ini bukan berkaitan dengan cara mendapatkan uang ya. Ini cara membelanjakannya aja yang berbeda. Kalau tidak punya garis di atas kelopak mata, dia cenderung lebih berhati-hati dalam uang. Kan ada tuh orang yang nggak punya garis tuh, malah ditato kan kasih garis. Iya. Nah, itu juga ada. Nah, seperti itu. Nah, kebalikannya, mata yang besar, yang cenderung bulat, emosi, sentimental. Bisa ceroboh loh dalam belanja. Dia sedih bisa larinya ke belanja banyak gitu. Atau makan banyak gitu ya. Nah, mudah sekali untuk mengeluarkan uang. Mata-mata yang besar. Ya. Bukan mata yang panjang. Jadi mata yang panjang lebih bagus. Dia bisa punya value of money. Kalau mata yang besar, besar sekali, nah ini yang memang bisa secara eksplosif ya belanjanya. Shopaholic gitu. Oke. Berani Nah, ya. kalau mata yang normal ya, berani mengeluarkan uang kayak gitu. Ya, jadi masalah kaya enggak kaya miskinnya itu sebetulnya bagaimana cara kita aja sih mengakumulasinya, menyimpannya, membelanjakannya seperti itu. Ya, yang bisa dilihat dari mata. Oke, kalau kita lihat nih, pupil mata kan ada hitam nih. Nah, kalau hitamnya kecil, kecil banget, dikelilingi oleh banyak putih, lebih banyak putihnya, dia punya bad habit. Biasanya ke minuman keras atau ke party, ada bad habit yang memang dia nggak gampang untuk tinggalkan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini juga bisa kebocoran uang terjadi gitu loh ya.
Nah, kemudian mata atau pupil mata hitam yang besar, yang bentuknya bulat, tapi juga putihnya sedikit. Nah, itu cenderung lebih berhati-hati dengan uang. Lebih bisa Hmm, dipercaya, ya, dan lebih menarik banyak orang untuk menjadi penolong dalam hidupnya. Kalau yang hitamnya besar, seperti itu. Nah, besar. itu dari mata, ya. Bagaimana cara belanja, melihat peluang, spending money gitu. Kalau dari hidung, oke, dari hidung nih, ya. Kalau dari hidung berkaitan dengan yang namanya income rutin dan income yang bersifat big deal atau sekali-sekali atau juga royalty. Itu dari hidung. Hmm, Hidung ini ada wealth palace di situ ya, terutama di daerah depan sini. Jangan sampai ada tai lalatnya. Kalau ada tai hmm, lalatnya berarti ganggu, ganggu, ganggu ya, energi ya. betul. Ada tanda itu ada masalah dalam cara mengumpulkan uang, ya. Nah, kalau lubangnya itu besar, lubang Hmm. hidungnya besar, berarti lebih mudah untuk mengeluarkan. Muter-muter. Wah, putus-putus nih. Ntar Cimein bisa nyambung lagi sebentar. Ehm, ini awas ya, kiri ya Bu. Jalan layang kiri. Oh iya, 8 kilometer kan. Ya. Nah, teman-teman, sedikit mengulas yang tadi Cimein yang sampaikan bahwa dalam membaca face reading, ini ada beberapa pertanyaan kan yang masuk. Oh, ada tai lalat atau kalau hidung, tadi hidung itu yang besar, bukan besar ya, berdaging ya. Hidung itu berdaging kayak Jackie Chan. Ini berarti Anda punya kemampuan untuk mengakumulasi kemakmuran atau kekayaan gitu. Jadi itu uh, salah satu wealth palace atau uh, tempat simbol kekayaan Anda. Tadi ada banyak sekali dibahas mengenai alis, mata. Mata itu lebih banyak untuk bagaimana cara Anda menggunakan uang. Berarti kalau saya mau rekrut karyawan, pegang uang apa enggak? Oh, kalau pegang uang, pupil matanya yang seperti apa yang bisa lebih dipercaya gitu. Ada yang lebih berani spending, ada yang tidak berani spending. Nah, jadi kalau Anda bisa membaca ya, saya sekarang banyak rekrut karyawan menggunakan face reading itu lebih akurat ya, lebih akurat karena kita melihat uh, banyak informasi yang tidak bisa didapatkan lewat interview begitu. So, saya nggak tahu di Cimain masih bisa masuk apa enggak, karena sinyalnya hilang-hilang. Jadi tanggal 15 Juli nanti akan ada face reading workshop. Jadi nanti bukan hanya Cimain yang akan sharing, tapi ada juga Ko Hengki. Ko Hengki Ho ini juga uh, pengalamannya luar biasa. Saya banyak-banyak belajar dari beliau. Kemudian banyak bantu saya juga untuk uh, apa ya, memahami, mengenali uh, karakteristik dari tim, terus
banyak mengajarkan klien-klien kita juga untuk memahami face reading dengan cara yang lebih mendalam, dan itu yang saya kira kesempatan ini bisa Anda ambil untuk belajar dari pakar-pakarnya. Ya, mau belajarnya gimana caranya, bisa langsung ke 08 111 59 59 79 08 111 59 59 79. Teman-teman, next kita akan ada lagi live untuk membahas face reading, tapi dengan Ko Hengki. Kelihatannya Cimein nggak bisa masuk lagi. Jadi dan ini juga udah 1 jam. Jadi thank you so much buat Anda yang sudah hadir. Mohon dicatat nomornya 08 satunya 3 kali 595979. Ada early bird offer 30 pendaftar pertama. Kalau harga normalnya 1.250.000, buat Anda yang daftar lebih awal, silakan Anda cek 30 pendaftar pertama early bird langsung di daftar ke 08 111 59 5979. Dan terima kasih banyak buat Anda yang sudah hadir malam hari ini. Sampai ketemu next time. Sama Ko Hengki nanti ada jadwalnya, aku kirimkan ya. Thank you. Mestinya sebelum tanggal 15 akan ada lagi. Ya, makasih banyak ya. Apakah termasuk pseudoscience? Ada ilmunya namanya fisiognomi. Ini bukan pseudoscience. Kalau pseudoscience itu kan sulit untuk dibuktikan ya. Tapi ini ada, kalau fisiognomi itu sampai ada akurasi wajah. Jadi bahkan ada meterannya. Itu ada science-nya. Namanya fisiognomi. Kalau secara keilmuan itu sudah lama sekali, bahkan zamannya orang-orang Yunani, mereka menggunakan face reading yang dianalogikan dengan binatang. Kalau orang yang mukanya kayak elang, sifatnya seperti apa? Orang yang mukanya seperti kakak tua, seperti apa? Orang yang wajahnya seperti burung hantu, itu wajahnya karakteristiknya seperti apa? Itu mereka mendeteksi seperti itu. Tapi kalau di Chinese face reading ini tertua. Karena mereka tidak menggunakan untuk baca karakter, tapi sebetulnya untuk pengobatan. Mengapa menjadi akurat? Karena kebiasaan makan kita, kebiasaan minum kita, kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari itu menghasilkan penyakit. Nah, penyakit ini muncul di wajah. Makanya ada titik-titik, nanti ada angkanya tuh 1 sampai 100 poin gitu loh di wajah kita gitu. Nah, di situ ya tentunya kalau saya sih nggak hafal ya. Tapi kita bisa membaca nih. Oh, kalau orang wajahnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Jadi kalau misalnya pseudoscience atau bukan, ilmunya sudah tua. Mungkin kalau saya tanya ke Anda, traditional Chinese medicine itu pseudoscience atau bukan? Ya, Chinese traditional medicine itu pseudoscience atau bukan? Kalau kita berbicara tradisional, ya mereka punya punya ilmunya yang saat ini bisa kita lihat, kita analisa, kita pelajari untuk untuk dibahas kembali bersama-sama. Begitu. Oke, thank you so much. Sampai ketemu next time. Salam pencerahan. See you.